Ya, salam sehat. Rebalancing LQ45 semester 2 Q3 Juli 2025. Jadi sebuah review ya. Jadi ingin kita melihat-lihat saham yang di Dell, di Add, di IDX 30, LQ45, IDX 80, berapa free floatnya, terus berapa kepemilikan asingnya, kapan tanggal IPO-nya, IPO ya. Ya, chartnya seperti apa, uptrend, downtrend, pullback, dan lain sebagainya. Jadi sebuah review aja, sekilas pandang seperti kita melihat pemandangan ya. Jadi tidak terlalu serius ya. Karena bukan kapasitas saya untuk menarik-narik garis chart ya dan sebagainya. Ya, itu tadi ya. Kemarin Jumat tanggal 25 Juli 2025 ada announcement ya bahwa tepatnya IHSG mengadakan rebalancing atau pengayakan yang akan diimplementasikan di hari Senin ya, sampai hari Kamis, terus eksekusi date Jumat 1 Agustus 2025. Ya, berisik ya, maaf ya. Tapi kalau nggak saya buat, rasanya ada yang ganjal. Kok nggak dibuat? Karena ini peristiwa cukup penting. Dibuat videonya ya, maksud saya. Ini peristiwa yang penting untuk trading maupun ya analis ya. Analis sudah perlu ya, karena ini menyangkut LQ45, IDX 30, IDX 80 ya. Yang ya berkepentingan, maksudnya yang berkaitan dengan mungkin reksadana ya di fund manager tertentu. Ya, ini ya. Biasa kode 1 adalah mewakili IDX 30, kode 2 mewakili LQ45 dan kode 3 mewakili IDX 30. Nah, di sini yang di add yaitu ITMG JPFA, yang di IDX 30, yang di Dell BBTN dan MAPI. Di mana di sini JPFA foreignnya 89%, termasuk mayoritas ya. Ini JPFA ini kayaknya perusahaan penanaman modal asing ya, dari Singapura ya. Kalau ITMG juga Singapura kalau nggak salah juga 15%. Tapi kok Singapura kok 15% asingnya ya. Ya, apa-apa itu cuma ya pengetahuan aja. BPTN 10% asingnya, MAPI 32%. Dan seterusnya. Nah, ini INSP 89% asingnya. Terus IDX 30 ya, di sini kelihatan valuasinya ya. ITMG valuasinya 40 miliar, sedangkan JPFA valuasinya 58 miliar ya. Tetapi market cap ITMG lebih besar daripada JPFA. JPFA 18 triliun, jadi untuk masuk IDX 30 ya, 18 triliun bisa masuk IDX 30. Tapi kalau untuk MSCI kayaknya setahu saya ya, pengalaman ya, ini bukan nggak ada ketentuan dari MSCI. Maksudnya saya belum pernah baca ketentuan-ketentuan apa yang bisa masuk MSCI, terutama big cap maupun small cap ya. Tadi yang kita bicarakan ini
big cap karena ini IDX 30 ya. Nah, jadi 18 triliun bisa masuk ke IDX 30. ITMG 25 triliun bisa masuk IDX 30 ya. Kemudian yang di Dell PPTN itu valuasinya 38 miliar rata-rata, market cap-nya 16 triliun. Sedangkan MAPI market cap-nya 19 triliun, sedangkan valuasinya 30 miliar. Nah, itu yang di Add dan di Dell. Ya. Baik yang di Dell maupun di Add di IDX 30 ternyata dia anggota small cap MSCI. Ini MSCI ya, small cap ya. Small cap. Nah, kita ke LQ45. LQ45 di sini ada AAD, SCMA, ESA, SIDO. ESA, SIDO di Dell, sedangkan yang masuk SCMA dan AAD. Nah, di sini AAD value rata-rata itu 110 miliar. Sedangkan maaf ya berisik ya. Di pinggir jalan ya, jadi ya maklum lah ya. Kemudian yang market cap-nya untuk AAD itu 53 miliar. Nah, ini AAD sangat berpeluang masuk MSCI. Big cap juga bisa sebetulnya. Setahu saya dari valuasinya lebih dari 50 triliun. Ya, setahu saya ya. Kalau valuasinya jelas ya kisaran juga 50 miliar rata-ratanya. Jadi liquid maksudnya ya. Nah, ini AAD, ini kemungkinan besar atau cenayang saya masuk MSCI. Ini juga baru IPO 5 Desember 2024 ya. Jadi saham yang baru IPO ya, itu sepertinya lebih mudah masuk MSCI yang big cap ya. Yang big cap maupun yang LQ45 ya. Di MSCI ya, maupun LQ45 itu seperti sangat welcome pada saham-saham baru IPO. Tapi ya tentu saja dengan syarat valuasinya cukup, market cap-nya cukup ya. Mungkin laporan keuangan, patuhan, dan lain-lain. Sedangkan SCMA ini market cap-nya 13 triliun, sedangkan valuasinya 25 miliar. Nah, dia masuk LQ45. Kemudian ESA, ini yang di Dell, valuasinya 36 miliar. Dan ini sebetulnya ya tidak jelek ya valuasinya ya. ESA ini kenapa di Dell? Apa karena dia market cap-nya yang kecil? Ya, I don't know ya. Itu kebijakan dari ESA. Bursa. Kemudian SIDO, market cap-nya 15 triliun, sedangkan valuasinya 20 miliar. Nah, sebetulnya ESA ini cukup bagus valuasinya. Ya. Terus apakah karena market cap ya? Ya, tapi ya terserah bursa ya. Itu yang di Add maupun di Dell di
LQ45. Nah, untuk yang LQ45 ini hanya AAD yang belum masuk small cap. Di AAD itu small cap belum. Nah, MSCI ya. Bisa dipantau ya, AAD. Kita memanfaatkan momentum aja, masuk MSCI, naik ya. Kita jual waktu mendekati akhir rebalancing ya. Jadi kita akhir rebalancing, AAD kita sell ya, karena emang ini adalah strategi trading musiman. Kenapa trading ini bagus ya? Karena bagi para newbie ya, dan uang besar di trading musiman ini bisa kita buy maupun sell ya. Jadi dengan uang besar kita bisa, kalau di misalnya saham-saham yang suntik misalnya, itu diperlukan keahlian membaca bandar ya. Keahlian baca chart ya, dan sebagainya, dan tidak bisa pakai uang besar. Kemudian ya, sekali lagi ya, ini adalah untuk trading, bukan untuk hold ya, karena ya tadi namanya musiman ya. Musiman datang, panen, berbuah, musiman habis, buahnya habis, ya udah nunggu musim berikutnya. Nah, ini musim mangga katakanlah. Besok MSCI musim durian misalnya ya. Jadi kita bisa trading berdasarkan rebalancing yang ada. Ada 4 rebalancing. Masing-masing kalau kita asumsikan setiap kayak IISG itu bursa ya, atau MSCI misalnya, atau FTSE, Mofis, itu satu kuartal satu kali, jadi ada 4 musim dalam 1 tahun ya. Itu IISG misalnya. Nah, MSCI juga ada 4 musim ya. Terus FTSE atau FTSE juga ada 4 musim. Mofis juga ada 4 musim. Jadi ada 16 musim dalam 1 tahun. Ditambah misalnya window dressing 17 musim. Tambah dengan January Effect 18 musim. Tambah Lebaran Effect atau Puasa Effect atau Imlek Effect. Nah, jadi trading di musiman seperti ini ya, perlu dipelajari ya, karena dapat dengan uang besar bisa, otomatis uang kecil ya bisa. Jadi kita masuk 5 juta, 10 juta sekali hajar, 20 juta sekali hajar HK, kita nggak khawatir, terutama bagi orang yang kaya. Hajar kanan 20 juta, nggak masalah pada waktu musiman ya, ini ya, pada waktu musim. Lain dengan saham Belvin misalnya, Anda hajar 20 juta sekali HK, wah, ganggu kerja bandar. Ya. Atau tepatnya di sini bandarnya adalah bandar keroyokan, ya. Karena ini masuk dalam portofolio reksadana. Ya, jadi banyak fund manager yang berkepentingan ya, untuk buy dan sell dalam jumlah yang cukup besar. Nah, itu ya, kita akan lanjutkan ke ITX 80. Nah, di sini ada 2 sektor energi masuk ITX 80 ya, yaitu PT RO dan Raja. PT RO punya Papa PP,
itu 239 miliar valuasinya rata-rata, sedangkan market cap-nya 36 triliun. Nah, ini untuk masuk MSCI PTRO terasa sulit ya. Valuasi dapat karena 200 miliar. Tapi market cap-nya ya kurang dikit ya. Anggaplah kalau syaratnya itu 50 triliun, ini baru 36 triliun. Jadi ini sebabnya opini saya bahwa PTRO tidak layak masuk MSCI yang big cap ya, bukan yang small cap. Namanya small ya monggo masuk, silahkan, memenuhi syarat, tinggal mungkin laporan keuangan, kepatuhan, saham yang free float ya, itu dalam ranah penilaian MSCI ya itu. Nah, kalau Raja ini jauh, valuasinya terlalu kecil untuk ukuran MSCI. Evaluasinya, market cap ya. Kalau valuasinya sih masuk karena 115 miliar ya. Nah, ini yang di add ya. Jadi pendatang baru di IDX 80 itu saham-saham energi ya. Termasuk 3 ini ya. AAD kan IDX 80, AAD juga IDX 80 masuk ya. Jadi semua anggota IDX 30 itu adalah anggota LQ45. Anggota LQ45 adalah anggota IDX 80. Jadi SMA juga masuk IDX 80. Kemudian yang di DEL, GGRM, GCTL, dan NISP. Nah, ini layak ya, karena valuasinya cuma 5 miliar, ya, kalah sama punya BV valuasinya, kalau pas lagi ngamuk. GCTL 6 miliar, dan NISP 6 miliar. Secara valuasi sebetulnya INSP masuk, secara market cap masuk sih, tapi secara valuasi kurang. Gajah Tunggal market cap-nya tidak masuk, valuasinya juga tidak masuk. Gudang Garam valuasi tidak masuk, market cap-nya sebetulnya market cap-nya lumayan. Ya. Itu ya sekilas dari secara data ya. Di sini ada AAD yang perlu kita kasih tanda stabilo. Lahir atau IPO di 5 Desember 2024, baru 24% naiknya dari harga IPO. Tapi saham ini cocok untuk invest ya. Invest atau ya swing lah ya. Swing, beli di low, naik 10%, 20%, sell misalnya. Turun lagi, cari titik low-nya, hold ya. Memang gaya saham mirip keluarga Thohir, memang dia cenderung kalem ya. Kalem tapi ya pasti ya. Gerakannya kalem, tidak cocok untuk trading ya sebetulnya, kecuali saat musiman seperti ini ya. Ini kan musiman. Jadi ya di situ ada momentum ya. Kalau ada momentum ya sama apa aja ya. Mau naik naik, turun ya turun. Maksudnya naiknya ya naik lumayan, turunnya juga turun lumayan ya. Lumayan dalam maksudnya. Nah itu. Nah tadi foreign sudah, ini free float-nya ya. Free float, Gudang Garam dan SCMA itu yang paling kecil yaitu 17%. Sedangkan free float yang gede itu di 49% ini di MAPI ya. Disusul JPFA. Ya,
dan lain-lain ya. Anda bisa baca sendiri ini. Ini adalah free float. Jadi ini free float terkini ya, data hari Jumat kemarin ya. Bahkan lebih update dari RTI misalnya maupun Stockbit. Nah, ini asing ya memang banyak keluar, tapi ada info dari grup bahwa asing sekarang kalah, persentasenya kalah besar dengan lokal. Asing cuma 40% kalau nggak salah, 40% sekian, sedangkan lokal ya 60 sisanya ya. Bahkan saham yang JPFA ada, asing pun nggak ada, nggak suka. Ini JPFA kan saham kepemilikan 89 asing ya. Tetapi transaksi di akhir-akhir ini, terutama yang ini yang kemarin ya, yang no, dan ini yang ya, ini asing ya. Jadi asing tadi, ini yang kemarin, ini yang dalam waktu 5 hari. Dalam waktu 5 hari, kemudian ini adalah small itu maksudnya emiten yang masuk dalam small cap MSCI. Yang kosong-kosong ini belum masuk MSCI. Ya, ADI kemungkinan besar masuk ya. PTRO, Raja ya mungkin ya. Tapi saya jagonya ADI, jago saya. Saya rencana paling tidak ya buy sebelum MSCI ya. Ini bukan ajakan ya. Jadi cuma ya analisa, jadi analisa, riset. Kalau nggak kita eksekusi ya buat apa analisa ya. Ya, sekaligus ya kan di saham setelah kita ada ilmu, strategi, psikologis, action ya. Ilmu tanpa action ya gimana ya. Tentu saja dengan strategi dan alasan-alasan yang ada. Dan nanti saya mau break sebentar. Di sesi yang berikutnya kita akan coba lihat chart. Ya, kita coba lihat ya chart emiten yang di DEL maupun di ED di IHSG. Ini adalah chart komposit ya. Ini tebakan saya, ini cup and handle. Cup and handle apakah akan menembus 8.000? Ya. Biarkan waktu yang menentukan. Ya, kita lihat ITMG yang di LQ45 dulu ya. Karena lebih ada feel di saham LQ45 dibanding ITX 30. Yaitu AAD. Nah, ini sideways ya. Sideways selama ya lama lah ya. Ini dari 16 April sampai sekarang harga nggak kemana-mana, naik dikit turun lagi ya. Dengan adanya momentum rebalancing IDX, rebalancing IHSG hari Senin selama mestakung ya, alam semesta mendukung, harusnya AAD Senin naik. Nah, ini AAD ya, di mana garis MA bergerombol di satu titik di candle yang terakhir. Ini menandakan bahwa
ini support kuat ya, karena di atas MA20 di mendekati MA20 ya, mendekati MA100, mendekati MA60, 20 ya. Nah, dia ngumpul dari satu, jadi ini support kuat. Kemudian yang di add kemudian di LQ45 itu SCMA. Nah, SMA ini reversal ya. Oh, bukan, reversal jangka pendek ya. Jadi intinya uptrend ya. Uptrend bahkan masih di MA 200. Terus ini pullback ya. Koreksi, kemarin ada hijau. Nah, ditambah momentum hari Senin harusnya naik. Kemudian itu udah ya, cuma dua ya yang di add di LQ45. Kita bahas yang add dulu ya. Baru yang di Dell. Nah, ITMG ya. ITMG. Nah, ITMG juga sideways dan mencoba berbalik arah. Ini mendekati MA 100 ya. Nah, besok kita tunggu ya, karena memang momentumnya itu di LQ45. Kalau IDX 30 ya momentumnya melemah. Atau momentumnya lemah ya dibanding dengan LQ45. Ya. Itu ITMG. Kemudian JPFA. Nah, ini pullback ya. Naik, kemudian pullback, ada news masuk IDX 30. Ya, mungkin hijau ya, tapi terbatas dibanding dengan yang AAD dan SCMA. Itu JPFA. Ya, JPFA ya, Java Config Indonesia. Kemudian yang di add di IDX 80 PTRO ya. Kenapa nggak cuan ya? PTRO ya. Nah, kalau saya pribadi ya karena ini PTRO sama major, terutama saham publiknya ya. Kalau di saham Prayogo Financial itu yang dicurigai oleh bursa itu saham publiknya sedikit ya. Walaupun tertulis 10%, tetapi yang benar-benar dimiliki atau benar-benar yang di market itu ya bisa 2%, 3%. Walaupun di atas kertas dia free float-nya 10%. Ini dalam tanda petik ya, dugaan, hanya opini saya aja. Nah, di sini PTRO pullback ya. Nah, ini nggak terlalu perhatiin ya saya. Maksudnya saham-saham IDX 30 saya tidak perhatiin di waktu rebalancing. Karena ya lebih fokus aja ke LQ45 itu intinya. Kecuali kalau LQ45 nggak ada yang di add, IDX 30 nggak ada yang di add, ya nggak mau ya kita perhatiin di IDX 80. Nah, di sini LQ45 ada dua, yaitu AAD dan SCMA ya. Kita perhatiannya ke dua emiten itu aja, AAD dan SCMA. Dua-duanya milik konglomerat media, satunya konglomerat tambang. Terus saja. Iya, Raja ini di supportnya. Ini pullback.
masih ya, ini udah nembus MA 200 ya. Jadi ini di persimpangan ya, bahkan persimpangannya cenderung persimpangan turun. Tapi ada momentum ini, apakah akan hijau besok? Kita lihat besok aja. Nah itu ya, emiten yang di-add di IDX 30, IDX 80 maupun LQ45. Nah kita yang sekarang yang di Dell. BBTN ini sebenarnya bukan di Dell ya. Maksudnya masih di LQ45, tapi cuma digeser turun derajat ke LQ45, dari IDX 30 ke LQ45. Nah, ini BBTN masih di area MA 200, MA 100 ya. Saya nggak komentari aja yang di Dell ya. Yang jelas saya nggak akan beli yang di Dell untuk saat besok Senin ya. Beda kalau setelah rebalancing ya, mungkin malah saya beli setelah eksekusi date atau setelah akhir rebalancing. Nah ini MAPI ya. MAPI. Kemudian yang di Dell di LQ45 ESA. Nah, ini ESA juga kenapa di Dell ya. Nah ini kemarin saya beli ya. ESA jual 3% di hari yang kedua. Hijau pertama saya beli, jual di 3% di hari kedua. Cuan kalau saya ESA ini ya, tapi udah saya jual. Kemudian Sido apakah akan menembus angka 500? Ini di 525, bahkan sempat di atas di bawah 500 ya. Sido jarang terjadi ya, Sido di bawah 500. Kita lihat. Nah, ini paling double bottom ini di tahun berapa ini? 7 November 2023. Ini COVID paling. Iya, ini pas zaman COVID ya. Jadi, nah, katakanlah supportnya di sini, Sido, karena ini pas COVID ya, jadi memang betul-betul di gap down atau di smackdown, karena memang ada peristiwa COVID-19, ini bottom lah katakanlah. Nah, jadi jarang ya, jarang Sido di bawah 500. Sido, kemudian GGRM, ini saham fundamental. Ya. Ini berusaha bertahan ya di harga ini, sempat akan naik, terus pullback ya. Nah besok juga ada sentimen negatif di Dell ya, tapi ini bukan LQ45 ya. Kalau yang efeknya elastis ya, itu LQ45, itu yang paling elastis. GJTL, ini saya punya nih GJTL ini ya, karena ya biasa ada volume ya, saya masuk di sini paling masuk, tapi koreksi ya, nggak sangka di Dell di LQ45, di Dell di IDX 80. Besok Senin jelas jualan. Kemudian NISP. Nah, ini si lelet ya, kenaikannya tuh lelet ya, NISP. Walaupun ini adalah perusahaan asingnya dominan, jadi saham NISP ini asing sangat dominan. Saham secara keseluruhan ya dominan, tapi tidak, ranknya kurang lebar untuk seorang trader. Saya kira itu ya cukup ya. Maaf kalau ada gangguan-gangguan musik dari luar, motor lewat ya, karena ya
Ini kediaman kami yang berdekatan dengan jalan raya dan ya toko-toko di samping kanan kiri depan yang nyalain musik kadang-kadang di luar kewajaran sampai tetangganya dengar. Ya, maklum lah di Indonesia ya. Cukup ya. Salam sehat.